Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sudah Malam, malam cukup basa-basi ini. malam Kak. Oke, malam. Langsung saja ya. Kita akan mulai lagi belajar bersama. Malam ini mungkin akan cukup lebih panjang ya. Kita akan bahas kembali untuk soal TBS kita, latihan kita malam hari ini. Kemarin kan kita sudah sampai di nomor berapa kemarin ya? Oke, kita sudah sampai nomor 13. Tapi kemarin itu pertemuannya makan waktu banyak untuk soal nomor 11. Soal jumlah deret itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ini masih soal penjumlahan deret aritmatika ya. Oh, panjang lagi ini. Oke, em, mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan soal, eh, ini masih soal jumlah deret aritmatika. Mungkin saya akan kasih penjelasan dulu ya. Kasih materi pengantar singkat dulu mungkin ya. Saya kasih materi pengantar singkat dulu soal deret aritmatika saja ya. Deret geometri mungkin akan saya kesampingkan. Jadi nanti ya mungkin itu teman-teman untuk eh, tes ini kalian mungkin tidak perlu belajar deret geometri. Deret aritmatika saja yang mungkin akan keluar di soal. Jadi sini akan saya berikan materi pengantar saja ya tentang deret deret aritmatika. Nah, kemarin kan teman-teman sudah tahu, saya sudah berikan rumus pasti, rumus ketetapan. Oke, saya sudah berikan rumus pasti, rumus ketetapan untuk deret aritmatika. Yaitu rumus pastinya ditulis Sn atau sum of the number itu sama dengan N per 2 dikali A. Oh, saya pikir ada yang. Sn sama dengan N per 2 dikali A, 2A, maaf, dikali 2A plus N kurang 1 dikali B. Dengan ketentuan N ini adalah total suku atau ada berapa banyak suku ya. N ini adalah berapa banyak sukunya. A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda antar sukunya. Nah, B itu adalah beda antar sukunya. Nah, kalau teman-teman pusing, maksudnya dalam artian tidak ingin menelaah lebih jauh lagi, berarti teman-teman bisa langsung hafalkan rumus ketetapan ini. Ya, teman-teman bisa langsung hafalkan rumus ketetapan ini. Karena ini pasti dan akan dipakai untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika dari suku pertama sampai suku ke N. Itu pasti akan digunakan. Nah, tapi di sini mungkin akan saya jelaskan dari mana datangnya persamaan ini. Ya, dari mana datangnya rumus ini. Itu yang akan saya coba jabarkan di sini ya. Dari mana datangnya rumus ini. Oke. Pertama mungkin coba kita asumsikan saya minta kalian untuk menjumlahkan dari 1 sampai 50. Saya minta kalian jumlahkan dari deret dari 1 sampai 50. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya sampai tambah 50. Nah, mungkin kalian akan masih bisa eh, langsung hitung manual ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya seterusnya. Tapi tentu akan makan waktu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan cara seperti ini. Kan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 48 tambah 49 sampai tambah 50. Oke. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa banyak suku di sini? Ada berapa banyak suku atau N-nya? N-nya ada berapa? 50 Kak. 50. 50. Baik. N-nya ada 50. Yang menjadi A-nya
suku keberapa? Yang suku mana menjadi A? Satu. 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 B-nya? Satu, karena bedanya juga suku berikutnya B-nya dengan satu. sebelumnya satu. Yes, great. Nah, kita kesampingkan dulu ini. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi ya. N, A, dan B-nya itu teman-teman sudah bisa identifikasi. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, pertama kita lihat dibanding instead kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, akan lebih baik jika Dibalik metodenya itu kita akan jumlahkan suku pertama dan suku terakhir, suku kedua dan suku terakhir kedua, suku ketiga dan suku terakhir ketiga, seterusnya sampai merapat ke bagian tengah. Oke. Jadi di sini kita akan jumlahkan 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 tambah 48, dan seterusnya di sini. Semuanya akan memberikan hasil yang sama, yaitu 1 tambah 50, 51. Oke. Kemudian 2 tambah 49 juga 51, 3 tambah 48 juga 51, 4 tambah 47 juga 51, 5 tambah 46 juga 51, dan seterusnya sampai merapat ke tengah. Oke. Jadi kita bisa tuliskan yang pertama itu adalah A, yaitu suku pertama, ditambah dengan suku ke N atau UN. UN ya, suku ke N. Nah, yang mana ini membentuk angka 51 ini dalam konteks soal ini. Ya, akan membentuk angka 51 ini. Nah, sekarang ada berapa banyak 51 kira-kira? Ada berapa banyak 51? berarti 50 bukan Kak? 25. Ada 25. ada 25 51. 25 itu didapat dari total suku, yaitu N ada 50, total suku dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita menjumlahkan suku pertama dan suku terakhir, kemudian suku kedua dan juga suku terakhir kedua. Sehingga ada didapat total sukunya itu, yaitu N, dibagi 2, dikalikan dengan penjumlahan tadi. Suku pertama ditambah dengan suku terakhir pertama. Inilah rumus SN dasarnya. Inilah rumus sum of the number yang dasar. Oke. Nah, sekarang kita masih belum mencapai bentuk yang ini ya. Masih belum mencapai bentuk yang ini. Nah, bentuk ini kita dapat dari kita bedah lagi yang bagian UN ini. Suku ke N. Ya, untuk mencari suku ke N-nya. Nah, untuk mencari sebuah suku ke N, suku ke N itu kita bisa dapatkan dari A, anak paling salah. Untuk mencari suku ke N, misalnya saya minta kalian mencari suku ke 23, suku ke 24. Ketika kalian mengetahui suku awalnya, suku pertamanya, dan juga bedanya. Bedanya itu berapa, maka kalian bisa mencarikan suku ke N-nya itu dengan rumus UN itu sama dengan A plus N kurang 1 B. Inilah rumus untuk mencari suku ke N. Jadi misalnya kalian ingin mencari di deret ini ya. Di deret ini kita ingin mencari suku ke 27. Suku ke 27 yang kita ketahuinya itu A-nya 1, N-nya 50, B-nya 1. Maka U27 itu sama dengan 1 ditambah 50 kurang 1 dikali 1. Seperti ini. Kemudian silakan teman-teman klik. Oh, sabar, sepertinya ada yang missing. Oh, ya benar. Ya, silakan teman-teman. Ya, inilah suku ke 27. Seperti ini. Kemudian silakan teman-teman. Caranya silakan hapus saja nomor yang. Oke. Maaf Kak, izin tanya. Kalau Ya. misalnya ditanya adalah suku ke-27, itu berarti tetap di N-nya bracketnya 50 bukan 27. A plus
U ke 27 sama dengan A plus Oh, N minus satunya N-nya tetap 27. N-nya tetap 27. Yang ditanya U27 kan, U27-nya berarti N-nya tetap N yang 27. Berarti 1 plus 26B bukan, Kak? Yes. Berarti sama dengan ini 1 tambah, karena kita carikan U27. Maka N-nya ini 27 minus 1 kali bedanya 1 ya. Maka 1 tambah 26 kali 1 ini sama saja dengan 27. Untuk case deret yang ini ya, ini untuk mencari uh, U ke N-nya atau suku ke N-nya. Nah, kalau kita substitusi masukkan persamaan UN ini ke dalam SN yang ini, maka persamaan SN ini menjadi SN sama dengan N per 2 tetap dikali A ditambah A plus N minus 1 kali B. Oke? Ini tutup kurung lagi. Ya, 3 kali. Kita tinggal selesaikan ini, kita sederhanakan menjadi N per 2 dikali A tambah A jadi 2A plus N kurang 1B. Nah, inilah kita dapat persamaan SN yang sama dengan persamaan ketetapan di awalnya ini. Jadi dari situlah datang persamaan SN ini ya untuk deret aritmatika ketika menjumlahkan seluruh deretnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penurunan rumusnya, bagaimana dapat rumus SN ini. Oke, kita kembali ke soal ya. Nah, jumlah N suku pertama deret aritmatika dinotasikan sebagai SN sama dengan PN plus entar, P kali N plus 5 dikali 2N minus Q plus 5Q. Jika suku pertama adalah 15 dan suku kedua 19, maka nilai P plus Q. Oke. Nah, dengan persamaan tadi SN, coba dengan persamaan SN tadi sama dengan N per 2 kali 2A plus N kurang 1B. Nah, coba teman-teman selesaikan soal nomor 14 ini dengan waktu seperti sebelumnya, kurang lebih 1 menit. Coba, ada yang sudah bisa mendapatkan jawaban tidak? Oke, sudah lebih dari 1 menit. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya atau ada yang nge-stuck nih? Coba boleh yang lagi cakar nge-stucknya di bagian mana? Oke, baik. Ini berarti pakai persamaan linear dua variabel ya, Kak, jatuhnya? Bagaimana kakak? Pakai menyelesaikannya pakai persamaan linear dua variabel ya? Ini tidak tidak 2 variabel sih. Sepertinya kita bisa substitusi eliminasi aja sih. Persamaan Ah, linear biasa sih. Dia memang 3 variabel bahkan ini. Tapi sebenarnya bisa eliminasi substitusi. Oke, coba kita selesaikan bersama saja ya. Oke. Nah, di sini kita kan diberikan sebuah deret dengan suku pertamanya itu 15. Suku pertamanya 15. Kemudian suku keduanya adalah 19. Sampai suku ke N. Saya tidak tahu berapa. Nah, dengan informasi sesedikit ini, maka asumsi pertama, bedanya adalah 4 ya. Yaitu dari suku pertama ke suku kedua. Yaitu kita tahu bahwa bedanya 4. Maka kita sudah bisa langsung substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan SN yang kita punya. Persamaan dasarnya ya, yaitu yang di sini. Menjadi
Sn sama dengan N per 2 tetap dikali 2, A-nya 15 ya. 2 kali 15 ditambah N minus 1 dikali bedanya 4. Oke, kita selesaikan dulu yang ini menjadi N per 2 dikali 30 plus 4N minus 4. Oke, ini menjadi N per 2 dikali 26 plus 4N. Oke, 12 bisa disederhanakan ya. ya kita kali masuk ini menjadi 13N ya, 13N plus 2N N kuadrat. kuadrat. Ini Sn yang pertama. Kak, maaf mau izin tanya boleh? Ya silakan Kak. Itu maksudnya 15 itu karena jika suku pertama adalah 15, bukan? Ya Kak. Karena suku pertamanya kan di sini dibilang bahwa suku pertamanya adalah 15. Jadi A-nya sama dengan 15. A-nya iya, berarti A-nya sama dengan 15. Karena A-nya sama dengan 15, maka S pertamanya juga 15 gitu ya Kak maksudnya? Bagaimana Kak? Kalau A-nya sama dengan 15, berarti jumlah suku sampai suku pertama ya artinya 15 juga gitu ya Kak maksudnya? Iya, kan suku pertama itu 15. Artinya kalau mau jumlah suku pertama ya cuma suku pertama saja, yaitu 15. Kalau Iya, jumlah dua suku pertama ya berarti 15 tambah 19. Jadi 34. Kayak gitu. Oke. Nah, kita sudah dapat Sn yang pertama ya. Ini kita kesampingkan di sebelah sini dulu. Kemudian kita selesaikan yang Sn yang diberikan oleh soal, yaitu sama dengan Pn tambah 5 dikali 2N minus Q tambah 5Q. Nah, ini mungkin langsung kita kali masuk saja. Pn kali 2N ini menjadi 2Pn kuadrat. Pn kali minus Q ini menjadi minus PQN. Kemudian 5 dikali 2N menjadi plus 10N. 5 dikali minus Q menjadi minus 5Q. Kemudian ditambah 5Q. Oke. Nah, di sini kita lihat 5Q minus 5Q dengan 5Q ini bisa habis. Selesai. Tinggal yang bagian ini saja kan. Bagian ini kita bisa tuliskan menjadi 2Pn kuadrat kurang PQN plus 10N. Ya kan? Tinggal jadi seperti ini. Kemudian kita samakan Sn yang ini, Sn yang merah dengan Sn yang bagian hitam. Oke. Tapi Sn yang merah ini mungkin yang bagian ini. Yang bagian ini bisa kita bentuk menjadi lebih sederhana. Ini kita bisa bentuk menjadi Sn sama dengan 2Pn kuadrat Min N. minus N dikali PQ PQ. minus 10. Ya. Kita bisa bentuk seperti ini. Atau kayaknya saya ingin ini bentuk jadi plus saja deh, biar lebih mudah ini plus. Biar lebih mudah ini saya bentuk jadi plus N kali 10 kurang PQ. Nah, gini juga bisa. Sampai di sini ada yang bingung? Atau ingin ditanyakan? Untuk mendapatkan dua persamaan Sn ini masing-masing. Tavia, Aman, Pak, aman. Ya, sorry, bagaimana? sabar Kak. Aduh. Saya pikir tadi langsung persamaan yang di soal itu langsung disubstitusi ke rumusnya. Kalau itu bisa, cuma akan sangat panjang sekali nanti. Penurunannya akan sangat-sangat panjang.
Jadi lebih baik kita dapatkan dua bentuk persamaan Sn yang senilai, lalu dua persamaan ini, yang ini dan ini, kita selesaikan menjadi sisi kiri kita tulis 13n plus 2n kuadrat, itu sama dengan yang persamaan yang kanan, merah ini di sisi kanan, yaitu 2pn kuadrat plus n kali 10 minus pq. Nah, jadilah sebuah persamaan. Ya, jadilah sebuah persamaan aljabar sederhana ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan nih. Kita selesaikan seperti biasa. Wait. Hah? Sebentar ya. Sapu dosen chat, bentar. Oke, maaf untuk delaynya ya. Ini sapu dosen tiba-tiba tengah malam chat, saya bingung ada apa. Oke, baik. Nah, teman-teman lihat bentuk ini. Coba kita susun agar terlihat lebih mirip ya, lebih serupa. Jadi yang bagian sisi kiri ini saya susun menjadi 2n kuadrat plus 13n sama dengan 2pn kuadrat plus 10 minus pq kali n. Nah, ini bentuknya sudah serupa dan sudah senilai. Jadi, di sini kita akan mencari nilai P dan nilai Q. Cara menyelesaikannya, teman-teman coba lihat bentuk ini. Ya. Karena mereka serupa atau senilai, maksud senilai dengan tanda sama dengan, maka kita bisa selesaikan yang pertama itu antara 2n kuadrat dengan 2pn kuadrat. Karena sama-sama ada variabel 2n kuadrat, ada sama-sama bentuk 2n kuadrat. Dan ditambah 13n plus 10 kurang pq kali n. Itu sama. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara parsial. Kita selesaikan dengan cara parsial. Parsial yang pertama, yaitu 2n kuadrat, itu sama dengan 2pn kuadrat. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Maka nilai P itu akan sama dengan, P ini akan sama dengan 2n kuadrat per 2n kuadrat. Maka ini sama-sama menghabiskan. Maka nilai P sama dengan berapa? 1. 1. Yes. Nilai P akan sama dengan 1. Untuk nilai Q, untuk nilai Q akan kita dapatkan dari 13n sama dengan 10 kurang PQ kali N. N dan N ini sama-sama bisa saling menghabiskan, pasti. Oke. N dan N akan sama-sama menghabiskan. Maka ini menjadi 13, itu sama dengan 10 kurang PQ. Oke. Tinggal kita selesaikan. P sama dengan 1. Kita substitusi masuk. 13 sama dengan 10 kurang 1 kali Q. 13 sama dengan 10 kurang Q. Maka 13 kurang 10 sama dengan minus Q. 3 sama dengan minus Q. Maka Q itu sama dengan minus 3. Kita sudah dapat nilai P sama dengan 1 dan Q sama dengan minus 3. Yang ditanyakan adalah nilai P plus Q, yaitu 1 tambah minus 3. Maka hasilnya sama dengan minus 2. Jawabannya adalah di B. Kurang lebih seperti inilah cara menyelesaikan soal nomor 14. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Mungkin yang bagian bawahnya bisa diperjelas dikit, Kak, mau difoto, Kak. Oke. Sip. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Ini tiba-tiba muncul deret nih.
Diberikan sebuah deret bilangan dengan urutan 23, kemudian 23,4, kemudian 24/5, kemudian 25,8, maka deret selanjutnya itu berapa? Silakan teman-teman kerjakan untuk soal nomor 15. 1 menit dari sekarang ya. Kak, maaf mau tanya, nomor 15 itu setelah 23 itu 23,4 atau bagaimana ya? Ya, 23,40 Kak. Ya, 23,4 lah. Di Oke. keluarga dong kita. Jadi hari ini sih. Oke, sudah ada beberapa orang yang mendapatkan jawabannya. Yang sudah lewat dari 1 menit juga seperti biasa. Oke, akan langsung saya terangkan saja ya. Kita ada diberikan deret dengan urutan 23, kemudian 23,4, terus 24 1/5, lanjut 25,8. Oke, seperti biasa untuk mengerjakan deret ini, kita coba larik satu dulu. Dari 23 ke 23,4, ini kan plus 0,4. Kemudian dari 3,4 ke 24/5. 24/5 ini kan sama saja dengan 24,2 ya. Ya, jadi ini plus 0,8. Kemudian dari 24,2 ke 25,8 itu plus 1,6. Ya. Ya plus 1,6 ya, ya. 1,6. Nah, berarti ini tingkat keduanya dari 0,4 ke 0,8 ini kali 2. Sini juga kali 2. Maka ke selanjutnya ini akan kali 2. Berarti dia di sini jadi 3,2. Jadi dari 25 ditambah 25,8 ditambah 3,2 itu akan dapat di 29,0. Maka jawabannya adalah di 29. Dan Kak Umu serta Kak Paksitya Purnama jawabannya benar ya? Oke. Sepertinya untuk nomor 15 ini tidak terlalu ada pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 16 yang berikutnya. A plus B per C per D per E jika nilai dari persamaan di atas akan menjadi setengahnya dengan cara dikali 2 tepat 1 kali pada salah satu nilai antara A, B, C, D, atau E. Maka bilangan mana yang harus dikalikan 2? Ayo. Kembali lagi. Silakan 1 menit dari sekarang. Ini harus menggunakan logika juga ya. Izin Kak, Ya. kalau dikali 2 malah jadi setengahnya, berarti yang dikali 2 itu penyebutnya bukan? We don't know. Coba diselesaikan kira-kira variabel mana A, B, C, D, atau E yang harus dikalikan 2. Penyebutnya pun penyebut yang mana nih? Penyebutnya ini ada C itu penyebut dari si B, D per E itu adalah penyebut dari A plus B per C, E itu adalah penyebut dari si D. Jadi penyebut yang mana yang kakak maksud untuk dikalikan 2? Sehingga persamaan Kalau ini jadi setengahnya mungkin yang D Kak, bagaimana? mungkin enggak yang D. Mungkin saja selama ada pembuktian yang make sense. Oke. Masih belum ada yang mendapatkan jawaban ya. Kalau saya kayaknya D deh Kak. Tapi tidak yakin betul. Oke. Eh, Kak Ali kira-kira ada pembuktian apa sampai bisa dapat D? Kalau saya itu kalau dari pecahan itu kan nanti cara ngitungnya yang pembilangnya yang atas, misalnya yang setara sama B, nanti kalau dihitung kan
caranya B dikali E dibagi C kali D kan Kak Mhm. ngitungnya. Mhm. Jadi otomatis kalau mau dikali 2 tapi hasilnya jadi setengahnya, artinya pembilangnya yang bagian bawah ya pembilang yang akan jadi tetap di bawah pembagi yang di posisinya D itu yang kalau dikali 2 jadinya setengahnya, kalau misalnya dia dikali 3 juga jadi sepertiganya gitu nggak sih, bukan Kak? Oke. Bahasa gamblang dulu habis. Maksudnya misalnya eh seteng misalnya katakanlah setengah. Kalau misalnya setengah itu duanya dikalikan 2, berarti kan jadinya seperempat. Akhirnya jadinya setengahnya dari hasil yang awalnya gitu nggak Kak? Tapi kalau yang dikali itu yang atasnya setengah dikali 2/1, jadinya kan 2/2. Jadinya dikali 2 hasilnya juga 2 kali lipatnya gitu. Betul nggak Kak? Artinya kalau ini bagaimana caranya menjadi setengahnya dengan cara dikali 2, berarti yang dikali 2 si angka D-nya bukan? Oke. Oke, kalau jawaban singkatnya, memang yang kita akan kali 2 itu adalah angka D-nya. Jawabannya memang D, tapi bagaimana bisa D itu yang akan menjadi perduanya? Kenapa yang kita kali 2-nya itu si D? Supaya dia jadi setengah. Nah, di sini kita lihat bentuk persamaannya ya, yaitu A plus B per C per D per E. Oke. Nah, pertama kita akan rubah dulu bentuk ini, khususnya yang bagian penyebutnya itu D per E ini. Kita rubah ini menjadi, oke. Kita rubah ini menjadi A plus B per C. Ini merupakan satu pembilang utuh, ya di atasnya. Itu akan dikalikan dengan E per D. Ini akan dikalikan menjadi E per D. Sehingga bentuk ini akan menjadi A plus B per C dikalikan E per D. Nah, yang mana di sini yang jadi penyebut satu-satunya itu adalah si D-nya saja kan. Si D-nya saja ini akan jadi penyebut satu-satunya. Sehingga kalau ingin membuat bentuk ini menjadi 1/2, maka yang paling make sense untuk dikalikan 2 adalah si penyebutnya, yaitu si D-nya. Dengan asumsi bahwa pembilang di atas, yaitu A plus B per C dikalikan E, itu akan menjadi 1. Atau ketika disederhanakan, itu akan menjadi 1/2. Jadi yang paling make sense untuk dikalikan 2 adalah si variabel D. Kurang lebih seperti ini pembuktiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita move ke soal selanjutnya. Nomor 17. Oke, kita bertemu kembali dengan perpangkat-pangkatan. Jika 4 pangkat X sama dengan 1024, maka 4 pangkat X plus 1 dikali 5 pangkat X minus 1 sama dengan berapa? Silakan teman-teman kerjakan 1 menit lagi dari sekarang. Oke, ini sudah 1 menit. Belum ada yang mendapatkan jawaban atau masih mau coba kerja dulu sampai selesai? Masih mau coba dikerjakan Kak? Oke. Baik. Kumpulan soal ini saya dapat dari teman-teman batch kemarin ya, yang mereka minta untuk dikerjakan bersama, dibahas bersama. Saya tidak tahu itu mereka dapat dari mana nih soal. Tapi teman-teman batch kemarin itu mereka minta bahas soal ini, jadi ya udahlah. Saya cek-cek kembali di file-file itu masih ada, jadi ya bahas ini aja. Oke, bagaimana? Kita langsung saja bahas ya. Baik. Diberikan sebuah persamaan 4 pangkat X sama dengan 1024. Oh, ada yang sudah baru mendapatkan jawaban di 5 pangkat 4 kali 4 pangkat 6. Oke, kita coba lihat ya. 4 pangkat X sama dengan 1024. Nah,
Yang pertama, kita coba lihat 4 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X itu sama dengan 1024. Maka ini sama saja dengan 2 pangkat 2X. Ya, ingat sifat perpangkatan tadi, sifat eksponen yang sudah saya jelaskan kemarin, sama dengan 1024. Selanjutnya kita harus berubah 1024 ini menjadi 2 pangkat berapa? Ya, yang hasilnya 1024. Kenapa harus 2? Karena di sisi kiri kita sudah rubah base number-nya menjadi 2. Ya. Sehingga 1024 pun harus kita rubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024. Mungkin kalau teman-teman yang jurusan informatika, TI, elektro dan lain-lain mungkin sudah tahu ya kalau 1024 itu salah satu dari angka biner yang sangat biasa sekali. Jadi 1024 itu sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Yes. 1024 itu sama dengan 2 pangkat 10. Maka persamaan kita ini menjadi menjadi 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 10. Karena base number-nya sudah sama, kita bisa coret dan ini menjadi 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 10 per 2, X sama dengan 5. Kita sudah dapat X sama dengan 5 ya. Yang ditanyakan 4 pangkat X plus 1 dikalikan dengan 5 pangkat X minus 5. Minus 1, maaf. X minus 1. Tinggal kita substitusi masuk X sama dengan 5 ini, maka ini menjadi 4 pangkat 5 tambah 1 kali 5 pangkat 5 kurang 1. Ini menjadi 4 pangkat 6 dikali 5 pangkat 4. Nah, kita lihat di option 4 pangkat 6, 5 pangkat 4. Oke. Tidak ada pilihannya di soal. Sehingga ini artinya kita diminta untuk mengubah bentuk 4 pangkat 6 kali 5 pangkat 4 ini menjadi bentuk yang sesuai atau ada di option soal ini. Ya, menjadi bentuk yang sesuai atau ada di option soal ini. Yang paling sederhana, kita lihat bahwa di option soal itu selalu ada 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat. Boleh. Ya, dia ada 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat di soal. Di option, multiple choice-nya. Maka kita harus merubah yang hasil yang kita sudah dapat ini, 4 pangkat 6 dikali 5 pangkat 4 ini, menjadi bentuk 10 pangkat sesuatu. Menjadi bentuk 10 pangkat sesuatu dikali sesuatu. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama akan kita rubah dulu bentuk 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 ini. Oke. Mohon mic-nya ya. Oke. Yang pertama kita rubah dulu bentuk 4 pangkat 6 ini menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. Atau sama dengan 2 pangkat 12. Maka ini menjadi, bentuk ini akan menjadi 2 pangkat 12 dikalikan 5 pangkat 4. Nah, ini yang pertama. Teman-teman sudah lihat bentuk yang ini, teman-teman lihat bentuk ini, 2 pangkat 12 dan 5 pangkat 4, itu bisa mendapatkan 10 pangkat sesuatu. Karena lihat base number-nya itu ada 2 dan 5, yang kalau dikalikan itu sama dengan 10. Nah, sekarang bagaimana cara mengalikannya ketika base number-nya itu tidak sama? Base number-nya dan juga pangkatnya ini tidak sama. Yang harus kita lakukan, kita menyamakan pangkatnya, bukan base number-nya. Base number-nya itu sudah tidak bisa sama lagi. 2 dan 5 sudah nilai paling sederhana, paling kecil. Tidak bisa kita bagi-bagi lagi.
Yang bisa kita bagi-bagi dengan sederhana itu adalah pangkatnya. Kita akan sederhanakan pangkat ini mengikuti pangkat yang paling kecil. Kita akan mengikuti pangkat yang paling kecil di sini, yaitu 4. Ya, yang menjadi pangkat paling kecil di sini kan 4. Maka 2 pangkat 12 ini akan kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Kita akan rubah ini menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan berapa? 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. 3, Kak. eh, tidak dipangkatkan lagi, maksudnya dikalikan dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. 8. Yes. Karena ini bentuknya sama. Kenapa tidak saya rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 3? Karena kalau seperti ini masih belum bisa kita kalikan dengan 5 pangkat 4. Jadi kita akan merubah itu menjadi perkalian semua, yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 dikalikan 5 pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat yang pangkat 4 sama-sama, 2 pangkat 4 dan 5 pangkat 4, ini bisa kita selesaikan menjadi 2 kali 5 dipangkatkan 4 dikali 2 pangkat 8. Nah, inilah kita bisa mendapatkan 10 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8. Nah, sampai di sini apakah sudah ada jawabannya? Masih belum ya. 10 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 masih belum. Nah, kita lihat lagi 2 pangkat 8 ini. Dia ingin kita merubahnya kembali menjadi bentuk 4 pangkat something nih. Menjadi 4 pangkat something. Ya. Kan 2 pangkat 8 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali kan. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Nah, artinya kita tinggal, kalau mau rubah base number-nya menjadi 4, maka pangkatnya kita bagi dengan 2. Kalau kita mau rubah base number-nya menjadi 4, maka ini pangkatnya menjadi 2. Jadi ini 10 pangkat 4 dikali dengan 4 dipangkatkan dengan 4. Kalau teman-teman tanya kenapa 2 pangkat 8 bisa jadi 4 pangkat 4, nah 2 pangkat 8 ini kan tadi sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan 4. 4, 4, 4, 4. Jadi sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 4. Ya, ini 2 pangkat 8. Maka bentuknya dapat dirubah menjadi 10 pangkat 4 kali 4 pangkat 4. Itu dapat di sini. A ya. 4 pangkat 4 kali 10 pangkat 4. Kurang lebih seperti ini jawabannya. Kak, mohon izin. Ya. Berarti kalau dari yang 2 pangkat 8 bisa jadi 2 pangkat jadi 4 pangkat 4 itu harus dijabarkan dulu jadi perkalian biasa sampai 8 baru kelihatan dia sebenarnya 4 pangkat 4 ya. Sebenarnya tidak harus dijabarkan ya. Ini khusus untuk 2 pangkat something. Kalau pangkatnya genap, itu sebenarnya kita bisa rubah menjadi 4 pangkat something dengan base number 2-nya itu kita kali 2, pangkatnya kita bagi 2. Jadi misalnya 2 pangkat 16 itu sama saja dengan 4 pangkat 8. 2 pangkat 20 itu sama saja dengan 4 pangkat 10. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Jika 16 adalah rata-rata dari P24 Q, maka 16 kali P plus Q adalah, oke, sip. Ini soal mean, median, modus lagi, rata-rata dan segala macamnya ya. Silakan teman-teman coba kerjakan. Oke, beberapa orang sudah mendapatkan jawabannya. Oke. Mungkin saya bisa minta tolong Kak Indah untuk bantu menjelaskan kira-kira bagaimana kakak bisa mendapatkan jawaban 384 di soal nomor 18. Mungkin Kak Indah bisa bantu menjelaskan ke teman-teman lain.
Kalau aku sih Kak, itu kan P 24 dengan Q. Nah, P ditambah 24 tambah Q itu per 3. Soalnya kan dia ada 3 angka ya. Jadi nanti sama dengan 16. Terus nanti itu 4 plus 24 plus Q itu sama dengan 16. Yang tiganya itu dipindah ruasin. Jadi 16 kali 3. 16 kali 3 itu kan 48 ya. Nah, terus P plus Q plus 24. 24-nya itu pindah ruas lagi. Jadi 48 dikurang 24 itu sama dengan 24. Kan udah dapet ya P plus Q-nya berapa. Jadi nanti langsung dikaliin aja sih Kak. 16 kali 24 gitu. Oke. Sip. Ya, begitulah cara kerjanya. Sebenarnya teman-teman juga sudah mendapatkan gambarannya dari penjelasan Kak Indah ya. Jadi untuk menghitung rata-rata itu kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data yang kita punya sini adalah P plus 24 plus Q dibagi banyaknya data, yaitu ada 3 buah data, sama dengan 16 hasilnya yang dikatakan dalam soal. Nah, kita coba selesaikan dengan cara 3 ini kita kali silangkan ke seruas kanan menjadi P plus Q plus 24 itu sama dengan 16 kali 3, 48. P plus Q sama dengan 48 kurang 24 kita pindah ke ruas kiri, maka P plus Q sama dengan 24. Nah, kita sudah dapat P plus Q-nya. P plus Q sama dengan 24 dan ditanyakan 16 dikali P plus Q atau 16 dikali dengan 24. 16 kali 24 tinggal kita hitung kali biasa. 4, 2, ini dapat 6, 2, 1, 3. Jumlahkan maka dapat 4, 8, 3. Hasilnya di 384, jawabannya adalah C. Kurang lebih seperti ini untuk soal nomor 18. Ada yang kurang jelas dari penjelasannya? Atau ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Oke, sepertinya semua mendapatkan hasil yang sama ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Bentar, ini optionnya terputus ya. B, C-nya di sini ya. Bentar, saya screenshot bagian ini. Oke. Ini B, C, D, E-nya. Oke. Selesaikan persamaan berikut. Akar 1 plus 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 4 akar titik-titik sampai seterusnya ditambah 1 akar 5 bla 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 per 1 akar bla 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 bla. Silakan coba teman-teman kerjakan dahulu soal nomor 19. Kita masuk ke akar dan perakar-akaran ya. Nah, untuk soal ini mungkin saya tidak pakai timer. Silakan coba teman-teman kerjakan sampai sebisanya sampai dapat hasilnya berapa kira-kira. Oke, apa masih mau coba dikerjakan atau kita langsung bahas? Oke, baik. Tidak ada permintaan, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama mungkin saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau teman-teman melihat soal seperti ini di TBS, apakah kalian langsung skip atau mau coba dikerjakan? Skip dulu. Langsung jawab deh. Skip, Kak. Oke, mostly pasti langsung skip aja ya. Akan tetapi, kalau kalian tahu ini soal kerjaan seperti apa, pasti kalian akan mengerjakannya. Kayaknya ada triknya ya. Ya, 1 tambah eh, 2. untuk ini, itu namanya, correct me if I'm wrong ya, kalau saya tidak salah ingat ya, ini namanya itu adalah nested radical. Ini adalah bentuk nested radical. Oh iya. Oke, jadi nested radical itu apa? Nested radical, mungkin pengantar sedikit dulu ya, pengantar teori sedikit. Nested radical itu adalah salah satu bentuk approximation teori untuk memecah sebuah bilangan atau memecah sebuah persamaan menjadi bentuk-bentuk kecil
untuk diaproksimasi, untuk diestimasi gitu. Simpelnya untuk menyelesaikan sebuah persamaan nested radikal, bentuk ini teman-teman lihat ya, setiap bentuk ini dari akar, kita lihat yang bentuk pertama ini, akar 1 tambah 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 4 akar 1 tambah 5 akar 1 seterusnya seterusnya seterusnya. Pada akhirnya persamaan ini itu akan membentuk nilai n plus 1. Pada akhirnya dia akan membentuk nilai n plus 1. Seperti penjelasan teori tadi, bahwa nilai-nilai ini itu terpecah dari satu nilai utuh. Dia ini terpecah dari satu nilai utuh. N-nya ini, N ini teman-teman lihat di nilai awalnya, yaitu di sini. 2. Maka nilai dari yang persamaan awal ini 1 tambah akar 1 tambah 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 4 akar 1 dan seterusnya, ini sama saja dengan 2 plus 1 atau sama dengan 3. Oke. Nah, ini sama dengan 3, maka yang ini pembilang ini sama dengan berapa? N-nya berapa sini? 5. 5 plus 1 ini sama dengan 6, Kak. 6. 6. Yang ini sama dengan 6. 1 di 1. jadi 1. berapa ini? 1 tambah 1 sama dengan 2. 2, Kak. Maka persamaan ini keseluruhannya itu sama dengan 3 plus 6 per 2. Sama dengan? Yes, sama dengan 6. 6. Maka jawabannya adalah di D. Sudah. Padahal segampang ini. Iya. Sesimpel ini. Tapi karena bentuknya mungkin terlihat tanda kutip menyeramkan ya, jadi kena mental duluan ya. Jadi beginilah cara mengerjakan soal yang model-modelan nested radikal ya. Saya tidak mengerti apakah benar-benar akan muncul yang seperti ini di TBS nih. Ini saya tidak tahu yang buat soalnya ada pikir apa ya. Tapi ya, beginilah kurang lebih cara mengerjakannya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, Pas, itu kan pas. yang pertama N itu 2. Kalau yang satunya bisa dapat 1 plus 1 itu dari mana? Karena hanya 1 gitu aja. Oh, yang penyebut di bawah ini ya berarti ya. Yes, yang 1 tambah 1 sama dengan 2 itu loh. Ya, jadi Atasnya lagi. untuk yang bagian ini, penyebut ini, 1 itu Iya, betul. merupakan konstanta di bagian sini. Tapi dia tidak perlu dituliskan. Karena dia 1 kan. Jadi dia tidak perlu dituliskan. Tapi ini ada 1 sebenarnya di sini. Karena nested radikal itu sebenarnya terbentuk dari model persamaan yang kayak gini. Nah, pada dasarnya nested radikal itu dia merupakan sebuah bilangan. Untuk saya kecil atau saya hapus semua dulu ya. Saya hapus semua dulu. Pada dasarnya nested radikal itu sebuah bilangan n plus 1. Sebuah bilangan n plus 1. Yang kemudian dia dipecah ke dalam bentuk akar-akar menjadi akar dari 1 plus n. Oke, yang pertama akar 1 plus n dikalikan akar dari 1 plus n tambah 1. Oke. Dikalikan lagi akar 1 plus n tambah 2 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman cukup melihat nilai n yang pertama di sini, ya. Teman-teman cukup nilai n pertama di sini karena approximation value-nya itu akan mendekati n plus 1. Ya, akan mendekati n plus 1. Sehingga kita lihat di sini yang pertama n-nya kan sama dengan 2, maka ini approximation value-nya itu sama dengan n plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi akan mendekati approximation value-nya itu sama dengan akan mendekati 3. Kita coba buktikannya dengan kalkulator ya untuk nested radikal ini.
Berarti itu kayak rumus dari sononya rumus gitu ya Kak? Bukan karena dari rumus mungkin persamaan kuadrat atau apa bukan ya? No, itu memang satu metode pemecahan dengan cara nested radikal. Kalau dengan pendekatan Fourier itu pemecahan pakai trigonometri sin cos tangen lagi. Jadi memang sudah ketetapan pemecahannya seperti itu. Oke, kita coba pembuktian pakai kalkulator ya, bentar. Oke, kita lihat bentuk yang nested radikal yang pertama ini ya. Akar 1 plus 2 akar 1 akar plus 2 plus 1 3 akar 1 plus 4. Nah, teman-teman lihat ini dia sudah 2,5 ya. 2,5 kalau saya teruskan lagi, ini akar 1 plus 5, akar 1 plus 6, sudah 2,8. Dia akan terus gitu sampai mendekati di 3. Pasti tidak akan lebih dari 3. Jadi approximation value pasti akan mendekati 3. Ini sekali lagi akar 1 plus 7, akar 1 plus 8, akar 1 plus 9, sudah 2,9. Kalau mau diteruskan lagi 1 plus 10, akar 1 plus 11, akar 1 plus 12, sudah 2,997. Ini kita mau sampai 1000 pun, dia pasti akan di 2,99999 sekian. Ya kalau di belakang akan menjadi 3. Itulah nested radikal. Sebuah angka yang dipecah-pecah dengan metode perakaran seperti ini. Nah, kembali kita ke soal. Sama seperti yang pembilang di atas ini, kita lihat N-nya di sini sama dengan 5. Maka pembilang ini sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian yang penyebut di bawah sini, ini N-nya sama dengan 1 di sini. Maka ini sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi persamaan ini kalau dituliskan kembali menjadi 3 tambah 6 per 2. Sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Begitu. Untuk soal nomor 19. Alfian, boleh saya tanya Kak? Silakan tanya aja. Untuk soal terkait nested radikal ini, apakah memang angkanya itu harus berurutan seperti ini Kak? Pasti berurutan. Karena bentuk dasarnya seperti ini. Yang ini. Bentuk dasarnya akan seperti ini. Yang ini. Jadi dia pasti akan ada polanya lah. Ada pola teraturnya. Dia pasti ada pola teraturnya. Tergantung N-nya ini kamu mau mulai dari berapa. Mungkin akan saya cukupkan sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Salah kurangnya saya minta maaf. Good luck untuk kalian ya. Saya stop record.